Biografi dan jejak kriminal John Kay, preman bernyali besar yang paling ditakuti. Profil John Kay. John Revra atau yang lebih dikenal sebagai John Kay, lahir tanggal 10 September tahun 1969, adalah seorang preman Indonesia asal Maluku. John Kay telah menjalankan bisnis penagihan utang melalui organisasinya, yakni Angkatan Muda Kay atau AMKay. Jaringan penagih utangnya telah menjadi salah satu organisasi geng terbesar di Jakarta, bersama dengan geng Hercules, Basri Sangaji, dan Talib Makarim. Sosok John Revra alias John Kay dikenal sebagai sosok yang banyak ditakuti orang. Hal itu bukan tanpa alasan, karena reputasi John Kay di dunia kriminal bukan kaleng-kaleng. Dia tergolong preman yang urusan kriminal kelas berat. Bahkan kebanyakan orang justru cenderung menghindari berurusan dengan John Revra alias John Kay, saking dianggap menakutkan. John Kay sang preman itu pun dijuluki sebagai The Godfather. Meski begitu, saat di lapas Nusa Kambangan, ada yang menarik terlihat dari sosok John Kay saat itu. Adapun John Kay sang preman yang menakutkan dan dikenal kejam, telah berubah menjadi sosok yang cukup lebih baik setelah mendekam di penjara Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah. Dalam wawancara bersama Andi F. Noya pada acara Kick Andi, John Kay memberikan kesaksian tentang perjalanan hidupnya selama mendekam di penjara Nusa Kambangan. Pria kelahiran tanggal 10 September tahun 1969 asal Pulau K, Ambon, Maluku Tenggara itu, mengatakan kepada Andi F. Noya bahwa masa kecilnya dilalui dengan kemiskinan. Saya lahir dari keluarga yang merupakan petani, bapak saya petani, ibu saya petani, miskin. Masa kecil saya setiap pulang sekolah, senior-senior kita adu kita untuk berantem. Kalau berantem, kalau satu kalah, udah jadi 2 lawan 1. Jadi dari kecil saya sebenarnya sudah hobi berantem, kata John Kay seperti dilansir dari tayangan Kick Andi Metro TV, Jumat tanggal 12 April tahun 2019. Meski begitu, John Kay mengaku mendapat ijazah setelah mengikuti ujian persamaan. Saya ke Jakarta. Akhirnya di sana saya dapat ijazah persamaan, selevel SMA, kata John Kay. Merantau ke Jakarta. John Revra lahir di Tutrean, Kepulauan K, Maluku Tenggara. Julukannya John Kay mengacu pada kampung halamannya. Ia hijrah ke Jakarta pada tahun 1991 dan mendirikan organisasi AMKay pada tahun 2000. AMKay tumbuh menjadi jaringan penagih utang besar, dan bersaing dengan penagih utang gangster Ambon Basri Sangaji dari Maluku Utara. Pada puncak persaingan mereka, 2 geng tersebut bentrok ketika klan Basri bertugas sebagai petugas keamanan di sebuah diskotik di Jakarta Barat. 2 anak buahnya tewas, dan kasusnya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Selama persidangan, bentrokan lain pecah antara kedua geng, yang mengakibatkan meninggalnya kakak laki-laki John Kay, yakni Walterus Revra Kay dan Semi Kay. John Kay diduga memerintahkan pemukulan terhadap Basri Sangaji sebagai pembalasan. Basri Sangaji dihabisi di Hotel Kebayoran Inn pada tanggal 12 Oktober tahun 2004. Anggota geng John Kay diduga terlibat dalam kasus tersebut dan 8 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka, dan John Kay ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Namun, dia dibebaskan karena kurangnya bukti. Klan John Kay menjadi dominan setelah persaingan ini karena kejatuhan klan Basri Sangaji. John Kay ditangkap lagi pada 2008 oleh Detasemen Khusus Anti Teror di Desa Ohoejang, Tual, Maluku. Pada tanggal 11 Agustus tahun 2008, ia diduga menyiksa dan memotong jari Charles Revra dan Jemri Revra, saudara kandung John Kay. John Kay diadili di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Maret tahun 2009. Pengadilan Negeri Surabaya memvonis John Kay 8 bulan penjara. Pada tahun 2010, kelompok John Kay terlibat dalam kerusuhan melawan kelompok Flores ND yang dipimpin oleh Talib Makarim. Hal itu dipicu pertengkaran salah satu anggota Kay dengan penjaga klub malam Blowfish Kitchen dan Bar di Jakarta Selatan. 4 orang dari kelompok Flores ND kemudian diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena diduga menghabisi 2 orang dari kelompok Kay. Pada tanggal 17 Februari tahun 2012, John Kay ditangkap Polda Metro Jaya di Hotel C1 Pulau Mas, Jakarta Timur. Ia dituduh terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Tan Heri Tantono, seorang pengusaha smelter baja,
Heri Tantono dianggap dihabisi pada tanggal 26 Januari tahun 2012, dan ditemukan tak bernyawa dengan 32 tusukan di kamar 2701 di Hotel Swiss Bell. John Kay dijatuhi hukuman 12 tahun penjara pada akhir 2012. Pada tanggal 29 Juli tahun 2013, Mahkamah Agung meningkatkan hukuman John menjadi 16 tahun. Ia kemudian dipindahkan dari Lapas Salemba ke Lapas Nusa Kambangan. John dibebaskan bersyarat pada tanggal 26 Desember tahun 2019. Dia seharusnya dipenjara sampai 2028 tetapi mendapat remisi selama 36 bulan dan 30 hari, sehingga dia akan bebas sepenuhnya pada Maret tahun 2025. Pada tanggal 22 Juni tahun 2020, John Kay ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Polres Tangerang, dan Polres Bekasi Kota, atas dugaan penyerangan dan penembakan terhadap Nus Kay, kerabat John Kay di Kota Tangerang. Penembakan itu dinilai bersumber dari masalah tanah dan distribusi uang. Polisi menggerebek rumah di Bekasi yang diduga markas kelompok John Kay. 25 orang termasuk John ditangkap. Setelah kasus berkembang, 5 anggota lainnya juga ditangkap. Harta kekayaan John Kay. Dikenal sebagai debt collector, John Kay disebut memiliki aset hingga miliaran rupiah. Pemilik nama asli John Refrake ini bahkan kerap menagih hutang secara paksa, hingga ditakuti lantaran dirinya merupakan narapidana kelas kakap. John Kay memiliki aset cukup banyak lewat bisnis debt collector yang ia jalani. Sebut saja rumah mewah, serta mobil-mobil mewah, mulai dari Jeep hingga BMW. Terlihat sejumlah mobil berjejer terparkir rapi di rumah John Kay yang berlokasi di perumahan Titian Indah Blok N1, nomor 2, RT3 RW 12. Kendaraan yang diduga milik pimpinan AMKE itu diantaranya BMW berwarna silver, Honda Jazz, hingga Jeep Rubicon. Terdapat sejumlah rumah yang diduga milik John Kay dan menjadi garasi kendaraan roda 4 miliknya. Rumah pertama yang terletak di blok paling ujung. Di sana terparkir mobil BMW-nya. Di rumah yang justru terkesan kumuh tersebut, terdapat seekor anjing peliharaan dan fasilitas olahraga berupa samsak. Untuk suasana di rumah sampingnya tidak begitu jelas, hanya terlihat terparkir mobil Honda Jazz warna merah dan Jeep Rubicon. Rumah yang ini memiliki 2 lantai dan lebih besar dari rumah di sampingnya. Berdasarkan informasi, rumah ini yang merupakan tempat tinggal John Kay bersama keluarganya, sedangkan 2 rumah lagi tempat tinggal anak buahnya. Di rumah ketiga itu juga terdapat spanduk bertuliskan Sekretariat Pemuda KAMKE. Sementara berdasarkan penelusuran dari situs jual beli rumah, harga pasaran rumah di kawasan itu berkisar 600 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah lebih.